Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ini saya lagi mencoba untuk menghilangkan filter blur ini ya. Gimana caranya? Oke, udahlah, no problem. Nggak masalah, yang penting nggak mengganggu kajian kita. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman dulu, dimanapun teman-teman berada. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apakah kalian dalam keadaan yang baik? Coba dong, sebelum kita mulai kajian, saya mau tanya teman-teman absen dulu nih, datang dari daerah mana aja sih? Teman-teman sekalian ini, coba absen. Tadi ada MC-nya, moderatornya dari Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan Aceh. Coba dari yang lain teman-teman. Banjarmasin, Masya Allah. Ahlan Banjarmasin. Kuningan. Alhamdulillah Aceh. Alhamdulillah. Karawang. Karawang. Ahlan wasahlan Karawang. Jakbar. Wah, Jakarta Barat. Wah, teman kita dari NTB. Masya Allah. Ahlan NTB. Lombok, ahlan. Saya pengen ke Lombok, nggak pernah jadi-jadi ya. Semoga Allah rezekikan saya untuk bisa berkunjung ke Lombok. Teman-teman saya banyak di sana. Dan saya pengen mendaki Gunung Rinjani. Iya, ayo Kak, yuk insya Allah ya. Insya Allah nanti kalau saya sudah pulang, kita insya Allah berpetualang Indonesia. Insya Allah ta'ala. Teman-teman, alhamdulillah ya. Saya tuh lagi-lagi, saya berkali-kali sampaikan ke teman-teman semua, saya itu sangat senang. Senang kenapa? Senang saat bertemu dengan teman-teman baru, teman-teman komunitas, teman-teman hijrah, dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena dengan memperbanyak teman, selama di dunia, teman-teman baik tentunya, itu kita memperbesar probabilitas atau memperbesar persentase kita selamat untuk masuk ke dalam surga. Karena sebagaimana hadis yang sudah banyak tersebar di antara kita, teman-teman yang soleh itu dapat memberikan syafaat atau dapat memberikan pertolongan kepada teman-temannya yang lain. Makanya ini adalah langkah saya untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, mumpung masih di dunia. Karena nanti kalau sudah di akhirat akan sulit mencari teman. Maka dari itu, saya menyapa teman-teman dari Libya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertama. Yang kedua, disclaimer. Saya nanti minta teman-teman kalau bersedia ya, nanti open mic ya. Karena nanti saya tuh biasanya suka sering nanya, suka ngajak teman-teman untuk berinteraksi bareng gitu ya. Jadi saat itu untuk teman-teman yang kira-kira sekitarnya kondusif, bisa dihidupkan mikrofonnya agar nanti saat saya bertanya sesuatu, saat saya ngajak teman-teman untuk bicara, teman-teman sudah siap. Gimana teman-teman? Siap? Siap hidupkan mikrofon? Siap nemenin saya kali ini? Siap. Insya Allah siap. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena saya itu udah bilang dimanapun komunitas saya mengisi ya, alhamdulillah ya. Itu saya selalu bilang, tolong temani saya gitu. Saya nggak mau, saya hanya bicara sendirian di sini, kayak radio rusak. Tapi saya pengen teman-teman dan saya itu seperti kita tuh kayak orang-orang yang lagi berinteraksi. Tidak hanya saya sendirian, nanti saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman sekalian agar kajian kita lebih hidup. Setuju ya? Setuju nggak setuju? Wajib setuju. Oke, kalau begitu kita mulai kajian ini dengan mengucapkan 14 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka semoga kita, orang-orang yang sedang beriman di bumi ini, orang-orang yang sekarang
hadir di room ini menjadi orang-orang yang Allah angkat derajatnya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Teman-teman di sini hadir tentu nggak ada duitnya. Teman-teman di sini hadir tentu karena pematerinya juga bukan pemateri terkenal. Kalau pemateri terkenal mungkin teman-teman euforia, teman-teman FOMO, ikut-ikutan. Materinya si dia nih terkenal, ayo ikut lana. Tapi kalau materinya juga nggak terkenal, nggak ada duitnya juga. Tapi teman-teman rela masuk ke room ini, ya harusnya malam Sabtuan nggak tahu saya ngapain. Harusnya malam Sabtuan, tapi teman-teman berangkat, teman-teman buka itu Google Meet-nya buat kita kajian bareng. Masya Allah. Semoga langkah-langkah sederhana inilah, semoga kajian-kajian online inilah yang bisa membantu kita dalam proses istiqomah kita. Istiqomah adalah tema atau judul yang sudah disiapkan untuk kita bahas pada malam hari ini. Gitu. Teman-teman, tadi sedikit cerita saat pamflet itu diluncurkan atau di-post, saya itu bertanya-tanya, ini apa? Apa judulnya? Saya nggak tahu nih. Saya cross-check lagi ke admin, ternyata istiqomah, ada typo dalam penulisannya. Gitu. Jadi insya Allah, kali ini kita akan membahas tema tentang istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah, teman-teman? Teman-teman tahu nggak istiqomah itu apa? Ayo, ada yang tahu istiqomah? Coba dong. Kalau tahu, langsung open mic. Yang nggak tahu, mau coba-coba juga silahkan. Coba. Apa itu dia istiqomah? Teman-teman, ada yang tahu istiqomah? Halo? Asik nggak kata-kata istiqomah ini? Asik nggak di telinga kita? Apakah kata-kata istiqomah ini asing di telinga kita? Coba saya mau tanya teman-teman, istiqomah itu asing atau enggak kata-katanya? Tidak, Ustaz. Tidak. Oke, tidak. Nah, kira-kira istiqomah ini kan sudah sering kita dengar ya. Tapi apa sih arti istiqomah itu? Teman-teman ada yang tahu nggak arti istiqomah itu apa? Oke, mungkin teman-teman masih malu-malu, maka izinkan saya untuk menjelaskan sedikit. Istiqomah itu berasal dari kata koma, berdiri. Berdiri. Ditambah istiqomah, nanti kalau teman-teman belajar bahasa Arab, itu namanya sirah tolak. Contoh kata ghafaro. Ghafaro itu artinya memaafkan, memberikan ampunan. Tapi ditambah istighfar, jadi apa artinya? Meminta ampunan. Koma itu artinya berdiri. Istiqomah itu artinya meminta untuk terus kokoh. Jadi istiqomah bukan hal yang mudah. Istiqomah bukan hal yang gampang. Istiqomah itu bukan tentang siapa yang paling rajin sholatnya. Istiqomah itu bukan tentang siapa yang paling banyak puasanya. Istiqomah itu bukan tentang siapa yang paling banyak hafalan Quran. Tapi istiqomah itu tentang siapa yang dapat bertahan sampai akhir hayat. Itulah istiqomah. Makanya kalau kita paham makna istiqomah, kita ini akan benar-benar fokus kepada gimana cara kita untuk bisa menjaga kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, aja. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti. Gimana caranya agar kita itu bisa menjaga keistiqomahan kita. Nah, ini nanti nih, buat teman-teman yang baru hijrah, atau baru teman-teman yang baru belajar agama. Itu kan biasanya kita temukan ya. Kita temukan misalnya ada akhwat hijrah ya, yang tadinya nggak pernah sholat, yang tadinya nggak pernah puasa, yang tadinya masih membuka aurat. Namun setelah berhijrah dia berubah 180%, 180 derajat,
mohon maaf, 180 derajat. Yang tadinya nggak pernah sholat, jadi sholat, rawatibnya dibantai, sholat sunnahnya dihabiskan, qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Kira-kira, teman-teman, orang yang seperti ini, akankah ia bertahan sampai akhir atau enggak? Coba saya mau tanya teman-teman. Kira-kira, untuk orang yang baru hijrah, untuk orang yang baru mengenal agama, nggak pernah sholat sebelum, terus akhirnya setelah dia berhijrah, dia sholat full 5 waktu. Sholat sunnah nggak ketinggalan, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Kira-kira, saya tanya sama teman-teman semua, kira-kira orang seperti ini akan istiqomah atau enggak? Kalau kita di lapangan, istiqomah atau enggak? Halo, apakah ada yang menyimak saya? Ustaz. Apa? Istiqomah atau enggak? Ini ada 16 orang, nggak ada yang berani open mic atau gimana? Halo? Oke, untuk orang-orang seperti ini teman-teman, kalau kita lihat jujur, ia akan sangat sulit untuk istiqomah. Sulit. Kenapa? Karena dia seakan-akan memaksa segala sesuatu. Ibadah itu konsepnya tidak ada keterpaksaan. Nah, gimana caranya agar kita beribadah tanpa terpaksa? Maka jadikanlah ibadah itu kebiasaan. Jadikanlah ibadah itu hal yang menyenangkan. Maka saran saya, yang diambil dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Habul a'mal indallah adwamuha wa inqalla. Kurang lebih seperti itu hadisnya. Habul a'mali indallah adwamuha wa inqalla. Yang artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu bilang, sebaik-baiknya amal atau amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan yang continue walaupun sedikit. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kalau sholat, teman-teman yang belum pernah terbiasa sholat 5 waktu, maka gimana caranya? Langkah pertama untuk menjadikan sholat itu kebiasaan, fokus dulu memenuhi sholat 5 waktu, tepat waktu. Subuh tepat waktu, duhur tepat waktu, maghrib tepat waktu, asar tepat waktu, isya tepat waktu. Gitu ya. Nah, ini aja dulu difokusin buat teman-teman yang masih hijrah, teman-teman yang baru saja belajar untuk sholat tepat waktu, nggak bolong-bolong. Ini aja 5 waktu ini saja. 5 waktu difokuskan, 5 waktu dimaksimalkan terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Nah, setahun insya Allah teman-teman sekalian sudah benar-benar menjadikan hal tersebut kebiasaan. Teman-teman sudah mudah nanti untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktu tersebut sudah baik, sudah tidak bolong-bolong lagi, baru boleh ditambah dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Boleh ditambah dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, boleh ditambah dengan sholat tahajud, boleh ditambah dengan sholat witir dan lain sebagainya. Ini adalah tips dan trik gimana caranya agar kita bisa beristiqomah. Beristiqomah itu, sekali lagi saya katakan, istiqomah itu bukan masalah banyaknya. Istiqomah itu bukan masalah banyaknya. Istiqomah itu bukan siapa yang paling banyak sholatnya. Istiqomah itu bukan siapa yang paling banyak puasanya. Istiqomah itu bukan siapa yang paling banyak sedekahnya. Tapi istiqomah itu siapa yang dapat bertahan paling akhir ibadahnya. Siapa yang dapat bertahan sampai akhir ibadahnya. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Kenapa sih kita harus istiqomah? Dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah itu
afdal min alfi karomah. Istiqomah itu adalah suatu anugerah yang lebih baik daripada karomah. Teman-teman tahu karomah? Kalau kita pernah dengar ya, gimana karomahnya waliullah itu. Contohnya apa? Contohnya karomahnya para wali-wali songo ya, kalau kita Indonesia itu sangat klasik ya. Kisah yang sangat klasik bagaimana ceritanya beliau bisa jalan ke atas air ya. Saya belum tahu kepastiannya, cuma ini yang sering kita dengar, berjalan di atas air ya. Sholat duhurnya di Indonesia, sholat asarnya sudah di Mekah gitu ya. Itu kan karomah ya, kalau kita sebutkan itu karomah orang-orang soleh. Dikatakan oleh, kalau tidak salah ya, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Syekh Ibnu Taimiyah, saya lupa antara dua itu mereka pernah berkata bahwasanya istiqomah itu ya, rutinitas kita atau kontinu kita dalam beramal itu lebih baik daripada 1000 karomah, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena istiqomah inilah yang benar-benar bisa menentukan kita mau surga atau enggak. Kenapa? Karena dikatakan lagi dalam hadis khairul a'mal atau innamal a'mal bil khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dinilai dari ujungnya. Gitu. Di ujung-ujungnya, di ujung hayatnya. Kita nggak bisa menghukumi orang itu baik atau enggak sampai kita lihat bagaimana dia wafat. Contoh nih, teman-teman kagum sama fulan atau fulana, ya, kagum gitu, masya Allah, tabarakallah gitu kan, indah sekali ciptaanmu ya Allah gitu kan, soleh, rajin baca Quran gitu kan, sholatnya kuat, tahajudnya kuat, kita terkagum sama dia. Tapi teman-teman ketahuilah, ini bukan jaminan. Kita nggak bisa menghukumi dia orang soleh. Dan kita juga tidak bisa menghukumi orang yang nggak pernah sholat itu orang yang toleh, orang yang kelawanan atau buruk, dan orang yang berlawanan dari kata soleh. Tidak bisa. Tapi kita bisa menilai seseorang itu saat bagaimana dia wafat. Saat kita lihat dia sebelum wafatnya melaksanakan sholat, kita bisa bilang beliau istiqomah, beliau wafat dalam keadaan baik. Baru kita bisa bilang iya, dia orang baik. Namun selagi kayak saya, teman-teman ngelihat saya pakai jubah, pakai peci, ya, ngomong kajian, sekolah di Timur Tengah, apakah pasti saya orang baik? Enggak. Begitu juga teman-teman yang lainnya di luar sana. Kenapa? Karena kita hanya bisa menghukumi seseorang saat kita melihat bagaimana akhir hayatnya. Dan istiqomah adalah cara bagaimana agar kita bisa wafat dalam keadaan baik. Kenapa? Dikatakan lagi dalam perkataan sebuah ulama, man asya ala syai' mat alaini. Artinya apa? Barang siapa yang hidup menjalani sesuatu kehidupan itu dengan sebuah keadaan, maka ia akan wafat dalam keadaan tersebut. Kita lihat seumur hidup seseorang itu, mohon maaf, mabuk-mabukan. Kita lihat seumur hidup seseorang itu main perempuan. Kita lihat seumur hidup seseorang itu menghibah dan lain sebagainya, adu domba dan lain sebagainya. Kita akan lihat kebanyakan dari mereka, dan itu sudah dicontohkan. Kalau wafat, itu biasanya dia akan mengucapkan kata-kata yang biasa dia pakai semasa kehidupannya. Ada penyanyi yang semasa hidupnya nyanyi, akhirnya sebelum wafatnya dia nyanyi. Udah wafat tuh kayak udah mati gitu. Udah mau wafat, udah mau diangkat tuh dia nyanyi. Banyak hal tersebut kan. Gitu. Ada orang yang wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan main bola. Kalau teman-teman lihat di video itu ada orang wafat dalam keadaan main bola. Ya. Makanya kan ada tuh azab Indosiar itu kan. Azab seorang perempuan suka menggibah, mati dalam keadaan apa gitu. Atau saya kemarin itu ingat banget di Indosiar itu yang sedikit lucu ya. Indosiar memang jagoan dalam bikin sebuah film ya. Film religi berkedok
apa sih namanya, berkedok hiburan, berkedok candaan Indosiar itu ya. Seorang yang semasa hidupnya menjadi kontraktor bangunan, tapi kontraktor bangunan yang curang. Akhirnya di masa hidupnya apa? Saat orang-orang mulai membawa mayatnya itu, apa? Akhirnya jenazahnya itu mental ke dalam pengadon semen, gitu ya. Itu lucu ya. Itu lucu. Tapi kita temukan juga sering baru-baru ini orang yang wafat di masjid lagi sholat, orang yang wafat pas lagi sujud. Maka kita bisa katakan bahwasanya iya, dia orang baik. Kita bisa katakan bahwasanya orang yang tadi wafatnya dalam keadaan buruk, iya, dia orang buruk. Makanya saya katakan innamal a'mal bil khawatimiha. Sesungguhnya perbuatan amal itu di ujung-ujungnya, ujung wafatnya. Kalau kita lihat semasa hidupnya dia baik, kita doakan semoga akhirnya baik. Seperti itu teman-teman. Maka dari itulah perlunya kita istiqomah. Perlu kita menjaga keimanan kita sampai akhir hayat, sampai garis finish. Teman-teman pernah ikut lomba nggak? Pernah ikut lomba balapan lari atau pernah ngelihat orang balapan lari kan? Pernah ngelihat atau di TV atau ngelihat orang ngelihat motor deh, balapan motor deh. Pernah ngelihat atau belum? Coba. Pernah. Pernah ya? MotoGP, F1 dan lain sebagainya. Pernah nonton ya? Nih, saya tanya sama teman-teman. Ada pembalap dari awal start dia juara satu terus, dan namanya itu ada putaran. Di situ peraturannya suruh misalnya 32 putaran. Tapi yang juara satu ini dia tidak istiqomah. Di putaran ke-30, kan 32 putaran ya. Di putaran ke-30 atau itu dia berhenti motornya. Udahlah, berhentilah, capek. Kenapa? Saya udah 30 putaran juara satu terus. Urutan pertama. Kira-kira teman-teman, kira-kira apakah dia akan tetap menjadi juara satu atau kebalap sama teman-teman lainnya? Saya tanya. Halo? Kira-kira dia bakal tetap jadi juara satu atau dia malah jadi juara paling terakhir? Halo? Akan di barang yang lain. Akan dibawa dengan yang lain, Kak. Ustaz. Apa? Ngomong apa? Akan dibalap dengan yang lain. Maka akan Iya. disusul. Akhirnya, dengan dia berhenti melakukan balapan itu, dia telah hilang. Apa namanya, peringkat juara pertamanya hilang. Maka cukup kita bisa melihat bahwasanya orang bisa dianggap juara 1, juara 2, juara 3 itu sampai sebelum wafatnya. Saat sudah finish, oh dia juara 1, dia juara 2, dia juara 3. Tapi kalau masih balapan kita belum bisa nilai. Itulah maksudnya kenapa kita harus istiqomah. Kenapa kita harus terus menjaga keistiqomahan kita sampai akhir hayat, sampai kita menutup mata, sampai akhirnya nyawa ini pergi dari tubuh kita. Kita harus istiqomah. Bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai bisa berbuat kebaikan, buat teman-teman yang sekarang baru-baru saja hijrah, yuk kita istiqomah. Gimana cara istiqomah? Mulai lakukan amalan-amalan yang ringan buat teman-teman. Nggak perlu sholat sampai tahajud segala macam. Untuk sekarang cukup fokuskan gimana caranya sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Biasakan tersebut sampai sudah tidak ada lagi rasa keberatan, baru kita tambah dengan yang sunnah. Pertama sunnah subuh dulu deh, 2 rakaat, karena apa namanya, rakaat tadi minal fajr khairum min dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dimulai dulu satu itu. Nanti kalau sudah tambah lagi. Karena teman-teman, ibadah itu enggak, setan itu salah satu tipuannya setan adalah membuat ibadah itu terasa berat.
Kalau ibadah kita terasa berat, tandanya kamu sudah dimasuki syaitan. Kamu sudah diwaswasi sama syaitan. Karena hakikatnya ibadah itu tidak boleh dijalankan dengan keberatan. Harus dengan rasa hati yang hadir di situ. Gitu. Makanya rasa keberatan itu akan hilang dengan kebiasaan. Maka dari itu, mulailah kebiasaan dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil sederhana saja. Kenapa? Sekali lagi, kalau dengan keistiqomahan, menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Dengan husnul khatimah mengantarkan kita kepada surga. Dikatakan lagi, sebagai penutup dari kajian saya pada malam hari ini, dikatakan bahwasanya ada perkataan Rasulullah SAW. Saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, la as'alu anka ahadan ghairak. Ya Allah, maaf. Wahai Rasulullah, ya Rasul, gitu ya. Insya Allah kalau sahabat zaman dahulu itu, Masya Allah, mereka bisa nanya langsung sama Rasulullah saat ada kegalauan, saat ada kepusingan, saat ada masalah, langsung datang ke Rasul. Itu yang membuat saya iri ya, iri sama Rasulullah SAW. Itu yang membuat kita iri sama Rasulullah. Mereka bisa langsung melihat Rasulullah, mereka bisa langsung bertatap wajah sama Rasulullah, mereka langsung bisa ngobrol sama Rasulullah. Ada masalah curhat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah di akhir kiamat kelak. Oke teman-teman sekalian, singkat ceritanya ada sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, coba nasihati saya dengan nasihat yang orang lain tidak akan memberikan nasihat seperti itu. Masya Allah, ini sahabat ini cerdik, cerdas. Dia pengen dapat hal yang spesial dari Rasulullah SAW. Jadi caranya gimana? Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anka ahadan ghairak. Ya Allah, katakan, ya Rasulullah, katakan kepada saya sebuah nasihat tentang Islam yang saya tidak akan bertanya kepada selain Anda. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bilang, Qul amantu billah, tsumma istaqim. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW jawab, kalau begitu, bilang, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahkanlah. Maksudnya apa? Cukup dengan saya beriman. Saya mengaku Allah Tuhan saya. Saya mengaku bahwasanya Rasul adalah Rasul saya. Nabi Muhammad adalah Rasul saya. Saya mengaku bahwasanya sholat adalah kewajiban. Menjalankan hal-hal yang pokok-pokok saja, rukun Islam yang 5 itu saja. Dan kemudian istiqomah, maka kamu harus masuk surga. Gitu. Sesimpel itu teman-teman. Di Islam itu sesimpel itu. Yang memberatkan adalah kita. Sekali lagi saya katakan, Islam itu adalah agama yang simpel. Yang memberatkan adalah diri kita sendiri. Yang memberatkan adalah hawa nafsu kita sendiri. Islam sudah melarang pacaran. Islam sudah melarang berhubungan antar lawan jenis. Akhirnya teman-teman mencoba-coba membuka hati untuk yang belum halal. Akhirnya pacaran. Sakit hati. Patah akhirnya. Diselingkuhin. Teman-teman ngadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau memberikan cobaan ini? Ya Allah, kenapa engkau mencoba saya dengan hal yang berat seperti ini? Allah bingung. Loh, bukannya saya sudah memberikan kau peraturan untuk jangan pacaran? Kau pacaran, kamu diselingkuhi, kamu sakit hati, kamu nyalahin saya. Maka pertanyaannya sebenarnya Islam tidak pernah membebankan hambanya apapun itu, namun kitalah yang membebani diri kita sendiri. Terakhir, kul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahkanlah sampai akhir hayat kita. Semoga kita menjadi sosok yang istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
acara yang Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakallah khairan kepada Kak Ramadan atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pahala untuk Kak Ramadan. Amin Allahumma amin. Taib, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian yang kedua dari Kak Zikri Andrian. Kepada Kak Zikri, waktu dan layar Ana persilahkan selama 30 menit ke depan. Kak. Baik, Anda izin untuk off-cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kurang-kurangnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayatnya, kemudian juga kenikmatan-kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak, maka sepatutnya hendaknya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta berbuat hal-hal yang memang itu merupakan suatu hal untuk kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman yang sekarang ini. Maka patutnya kita senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya untuk berbagi apa yang saya ketahui gitu. Jadi sebelumnya memang Ana agak bingung. Tadi siang dikabari oleh panitia temanya itu tips menjadi pemuda yang astigoman. Jadi astigoman apa gitu? Ana coba karena Ana masih fakir ilmu juga kan. Apa yang dimaksud astigoman ini? Rupanya Ba'da maghrib tadi dikabarin sama panitia, oh itu typo Kak. Itu sebenarnya istiqomah. Nah, ngomong-ngomong masalah istiqomah, memang zaman sekarang teman-teman, istiqomah itu cukup berat dilakukan, terlebih kalau kita people sendiri gitu, enggak berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha
كأنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Sadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran surah Al-Fussilat itu ayat ke-6 Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, aku ini hanya seorang manusia. Jadi kata Muhammad tuh disuruh mengatakan kalau dia hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah, tetaplah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi teman-teman sekalian, memang untuk istiqomah di zaman sekarang itu cukup sulit teman-teman. Banyak godaannya. Ditambah lingkungan kita, pergaulan kita, teman kita. Jadi memang untuk menjadi seorang pemuda-pemudi yang istiqomah itu memang cukup sulit teman-teman. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustadz sebelumnya, Ustadz siapa namanya ini, Ustadz bijak ya. Insyaallah Ustadz, terima kasih ilmu-ilmunya Ustadz. Jadi memang di dalam istiqomah itu sering kita dapatkan bahwa nih kita udah berjalan sampai sekian kilometer, terus pada saat yang ke-10 kilometer ke-10 kita belok gitu. Nah gitulah perumpamaan istiqomah tadi. Jadi kita itu jatuh bangun gitu, jatuh bangun untuk mengejar istiqomah. Mungkin dari Anda pribadi ingin memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman, memberikan pengalaman bahwa memang menjadi istiqomah itu istiqomah dalam ibadah ya, terutamanya istiqomah dalam beribadah memang penuh godaan dan tantangan. Nah, untuk menjadi istiqomah, kalau teman-teman bisa istiqomah itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, langkah pertama bagi teman-teman untuk bisa istiqomah yaitu kita tuh harus yakin gitu. Harus yakin kalau kita ini bisa istiqomah. Misalnya istiqomah setiap hari baca Al-Quran, istiqomah sholat 5 waktu gitu. Memang teman-teman harus, betul kata Ustadz sebelumnya tadi, harus dipaksakan gitu. Harus dipaksakan untuk bisa istiqomah. Mulai yang ringan-ringan dulu, kayak sholat tepat waktu, kemudian baca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak teman-teman. Cukup satu hari itu ada buka Al-Quran, baca 1 ayat atau 2 ayat, atau sampai 1 halaman, bahkan 1 juz gitu. Jadi pelan-pelan itu harus dilakukan continue, berlanjut gitu. Nggak boleh bolong-bolong tuh. Itu Anda ada baca buku, kalau kita mau istiqomah konsisten, bikin habit, bikin kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, paling enggak 2 hari. Paling enggak 2 hari itu enggak boleh bolong. Jadi kalaupun hari ini enggak kita lakukan, hari besok harus lakukan gitu. Karena mau ngebentuk habit itu, mau membentuk kebiasaan itu. Jadi kayak kebiasaan ngaji, kebiasaan sholat, itu harus dipaksa. Memang harus ibadah itu memang berat, karena beratnya itu karena godaan syaitan gitu. Jadi nanti kalau udah dipaksa, kemudian terbiasa, nggak berat lagi. Kayak ya kayak makan lah. Dimana teman-teman bikin habit
makan siang jam 12, makan siang jam makan malam jam 7 gitu. Kan itu habit kan, bikin kebiasaan yang spontan gitu karena udah kebiasaan, udah rutinitas. Jadi nggak keberatan. Anda pribadi juga untuk istiqomah dalam ibadah itu memang Anda rasa gitu. Memang pertamanya memang berat teman-teman, kayak sholat tepat waktu, on time, terus bikin istiqomah harus baca Al-Quran tiap hari gitu. Memang pertamanya berat, itulah perlu pertama itu kesadaran diri tadi. Kesadaran diri dari teman-teman yang harus kuat gitu, kalau aku bisa gitu. Itu kesadaran bahwa memang sholat itu, baca Al-Quran itu memang harus dilakukan gitu. Jadi dari kesadaran itulah tumbuh nanti kebiasaan istiqomah itu. Yang kedua yang tadi konsisten dipaksa teman-teman, dipaksa konsistennya tuh kayak gimana ya? Memang setiap nggak usah ibadah, kegiatan-kegiatan lain kayak teman-teman harus konsisten baca buku ataupun konsisten kerja jam segini, jam 8 malam sampai jam 9 bikin ini, bikin itu. Dari situ kalau kita konsisten dalam satu hal gitu, maka lama-kelamaan jadi kebiasaan dan bakal jadi istiqomah. Sama halnya Anda pernah baca buku tentang habit itu, ada batu besar yang dipukul sampai 100 kali, tidak pecah teman-teman. Tapi yang ke 101-nya baru batu itu pecah. Jadi kesimpulannya bahwa memang istiqomah itu akan membuahkan hasil nantinya kalau dilakukan secara berulang-ulang gitu. Teman-teman paksa nih ibadah sholat yang ringan-ringan, sholat wajib, baca Al-Quran, sama puasa Ramadan kan, dipaksa tiap hari, tiap waktu, itu bakal nanti ngebentuk diri teman-teman itu lebih kuat dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kemudian juga yang ketiga, pilih teman-teman. Pilih teman-teman yang baik, pilih lingkungan yang baik, karena dalam Islam itu memang diajarkan untuk berjamaah gitu. Jadi kayak teman-teman yang ukhti, mungkin yang ikhwan juga, cari teman-teman yang bisa support kalian untuk tetap istiqomah. Terlebih nanti nih di bulan Ramadan, coba cari lingkungan, coba cari teman-teman yang bisa bareng-bareng gitu, ngingatin, yuk baca Quran, yuk tarawih, yuk pokoknya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Selain itu juga Ana menyarankan untuk tips jadi pemuda yang istiqomah di akhir zaman ini, mulai nih, kan bentar lagi Ramadan nih, coba mulai bikin habit istiqomah ibadah itu di bulan Ramadan. Jadi 30 hari, ya bagi yang ikhwan ataupun yang akhwatnya, 30 hari itu bikin habit kebiasaan istiqomahnya itu dari baca Al-Quran, dari sholat on time, dari bangun paginya. Nah itu sebulan itu, kalau teman-teman bisa lalui, nah pas lebarannya nanti, masuk bulan baru, itu kegiatan tadi dipaksa lagi gitu. Dipaksa lagi untuk dikerjakan sampai teman-teman masuk hari ke 100 hari. Karena yakin, karena Anda udah lakukan itu, udah paksa itu, hari yang ke 100, insya Allah teman-teman, insya Allah itu bakal jadi kebiasaan yang enggak memberatkan kita gitu. Kemudian juga terkait pemuda istiqomah dalam hal di jalan Allah gitu, misalnya kan teman-teman, ini banyak nih, ini pemuda istiqomah gitu, pemuda, wah gimana ya bilangnya, Masya Allah banget gitu istiqomah ya. Sebenarnya mereka juga, setiap manusia itu teman-teman, yakin jungkir balik lah namanya. Itu tiap hari jatuh bangun dalam ketaatan itu. Kadang
ada masanya taat itu tinggi banget. Ada saatnya ketaatannya itu down kali. Jadi memang Allah yang membolak-balikan hati kita gitu kan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sering minta teman-teman semua biar kita itu istiqomah, minta ditetapkan hatinya, minta diteguhkan hatinya pada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus gitu. Karena memang seusaha apapun kita, kalau Allah nggak ridho, Allah nggak ngizinin kita gitu, kita bakal susah gitu mau sampai capai ke titik istiqomah. Namun perlu diingat teman-teman bahwa menjadi seorang pemuda yang istiqomah itu memang cukup sulit. Namun yang teman-teman perlu ingat, harus diusahakan, harus diikhtiarkan biar aku bisa jadi pemuda yang istiqomah, yang taat di jalan Allah gitu. Walaupun nanti pada aplikasinya nanti teman-teman temuin itu seminggu ini sholat on time, ini on time, tapi nanti ada datang masanya mood teman-teman tuh terganggu, mungkin karena keluarga atau apa atau yang lainnya. Ketika mood itu terganggu, yang awalnya teman-teman on time sholat itu bakal down lagi gitu. Nah, walaupun pada saat itu down teman-teman, nggak apa-apa, mungkin itu fase iman teman-teman lagi turun gitu. Tapi pas setelah itu dikembalikan lagi rasa taat tadi, on time sholat tadi, dikembalikan lagi kebiasaan buka baca Quran tiap hari. Jadi jangan larut lama-lama gitu. Karena pribadi juga kadang sering hari ini satu lembar, satu halaman, tuh besoknya 2-3 hari yang terusnya nggak mood lagi. Kadang udah capek kerja atau apa kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dari situlah setan coba culik-culik kesempatan gitu, curi-curi kesempatan. Jadi di situ setan coba masuk dari sebelah kanan, sebelah kiri, atas bawah. Gimana biar pas down itu tetap down lagi, tambah down lagi. Jangan teman-teman. Walaupun kita udah jatuh, bangkit lagi gitu. Temui lagi. Allah suka gitu. Allah suka sama orang yang sadar kalau dia salah. Pulang lagi, kembali lagi. Allah paling cinta itu. Ditambah lagi kalau teman-teman bisa sampai istiqomah. Karena memang kapanpun dan dimanapun kita tuh bakal diuji sama ya mungkin diuji dari hal-hal bikin maksiat atau apapun lainnya. Itu ya kan setiap detik, setiap saat itu pasti kita diuji teman-teman. Jadi memang menjadi pemuda istiqomah itu memang berat gitu. Tapi teman-teman bukan dalam hal ibadah ya, teman-teman, ana jamin kalau istiqomah dalam kayak bangun pagi, lakukan kegiatan-kegiatan positif, istiqomah ya teman-teman. Insya Allah dunia dan akhirat itu bakal ngikut, bakal nge-treat teman-teman sukses dunia dan akhirat gitu. Karena yang ana lalui gitu, istiqomah ya. Istiqomah lakukan hal-hal yang positif. Istiqomah pokoknya bikin kegiatan-kegiatan yang positif setiap harinya gitu. Usahakan kayak kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat itu dikurangin teman-teman biar rasa istiqomah kita itu makin tumbuh gitu. Istiqomah nggak harus dalam ibadah juga. Dalam kegiatan sehari-hari yang baik-baik itu harus istiqomah juga. Biar jadi habit, biar jadi kebiasaan, biar jadi ciri khas teman-teman. Jadi kebiasaan nih, karakteristik aku istiqomahnya itu baca buku setiap sebelum tidur 10 menit mau tidur baca buku dulu. Itu lama-lama bakal bikin sesuatu yang baik, hal yang positif untuk teman-teman. Mungkin pernah teman-teman baca atau dengar kisah sahabat Nabi Abdullah bin sahabat pas zaman Nabi itu, Abdullah bin Umi Maktum.
itu sahabat ini sudah tua teman-teman, sudah parubaya, buta, tapi karena usianya ada lansia gitu, lanjut usia, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah kan, saya bagaimana mungkin apa ya Rasulullah katanya kan, Rasulullah rumahku jauh dari masjid, kemudian juga aku buta gitu, apakah aku memiliki keringanan gitu, rukhsah keringanan bagi dirinya untuk menjalankan sholat di rumah. Sebelumnya dia tuh pas muda masih menjalankan sholat di masjid jamaah. Kemudian Rasulullah jawab untuk selagi apakah kamu mesti mendengar suara azan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mesti dengar suara azan. Nah kalau begitu tetaplah sholat di masjid. Mendengar kata itu, sahabat yang istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid ini tetap tuh, karena Rasulullah bilang kan kalau dengar azan aja di telinga tetap sholat di masjid gitu, kata Rasulullah dengan sahabat. Jadi makin istiqomah nih sahabat, karena requestnya, permintaannya minta keringanan sholat di rumah nggak dikabulin. Jadi kata Rasulullah tetap sholat di masjid. Padahal jarak rumah sahabat ini ke masjid itu jauh gitu, buta pula. Jadi suatu ketika udah rutin nih jamaah terus di masjid, suatu ketika pas pergi ke masjid, sahabat ini Abdullah bin Ummi Maktum ini kesandung, kepleset, jatuh sampai pecah lah kepalanya. Tapi karena bukan pecah kepala ya, tapi berdarah di bagian kepalanya itu. Walaupun berdarah di kepalanya, tetap sahabat ini melanjutkan ke masjid. Mengingat itu kan ada apa? Hadisnya kalau kayak hujan gitu, tetap ke masjid itu pahala dosa-dosanya diampuni, terus pahalanya nambah kan gitu, berkali lipat. Nah, tetap sahabat ini lakukan sampai ke masjid. Besoknya sampai dia cukup lama itu dituntun sama pemuda. Yang dia nggak tahu siapa pemuda itu, dituntun ke masjid biar nggak jatuh lagi. Nah, pas ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini bertanyalah kepada pemuda yang ngantarkan terus itu. Dia bertanya, kenapa kau mengantarkan aku ke masjid tapi kau nggak sholat gitu katanya. Itu jawablah pemuda ini, aku iblis gitu. Mendengar kata aku iblis itu, Abdullah bin Ummi Maktum terkejut gitu. Terkejut, kok bisa iblis yang nolong dia? Padahal kan iblis syaitan tuh gak suka orang sholat berjamaah gitu. Tuh ditanya, kok kamu mau nolong aku gitu? Jadi jawaban iblis itu apa? Dia takut sahabat Ummi Maktum ini jatuh lagi gitu. Karena kalau jatuh lagi pahalanya gede gitu. Dapat dia dosa-dosanya diampunin kan. Dengan gitu nggak jatuh lagi. Nggak jatuh nggak ditemenin lagi, kata Ummi Maktum, pergi kau katanya. Pergi lah iblis tuh, nggak dibantu lagi. Semenjak itu Ummi Maktum tetap sholat jamaah sampai akhir hayatnya. Nah, begitu keistiqomahan sahabat itu, karena memang sahabat tahu fadilah sholat jamaah. Jadi teman-teman memang mau istiqomah harus dipaksa, kemudian harus punya teman lingkungan yang baik, support system yang baik gitu, agar saling mengingatkan, karena memang manusia itu pelupa gitu. Harus ada pengingat, harus ada penguat. Di saat teman-teman lemah, ada yang penguatnya gitu. Kemudian juga tadi teman-teman harus tahu tuh. Kayak Ummi Maktum nih, dia paham kan tentang fadilah ya, tentang ganjaran yang kita dapatkan kalau kita istiqomah gitu. Jadi kalau teman-teman paham tentang sholat, tentang baca Al-Quran, nanti teman-teman rasakan kenikmatannya, itu bakal jalan sendiri, sikap istiqomah itu. Mungkin dari Ana segitu. Ana mohon maaf gitu kalau materinya sedikit
sedikit kurang berisi, tapi semoga Ana harapkan ya walaupun Ana nggak bisa mengantar teman-teman, nggak bisa bawa teman-teman dari tingkat 1 sampai ke 70 misalnya, seperti para pemateri yang lainnya, tapi izinkanlah Ana mungkin dari sedikit materi tadi bisa membawa teman-teman sampai ke tahap 3 aja cukup. Sampai ke bawah 3 teman-teman cukup. Jadi itu mungkin dari Ana yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf nih nggak on cam, terus suaranya agak parau karena pilek sama batuk gitu. Terima kasih Ana ucapkan atas perhatiannya. Ana mohon maaf kalau ada salah kata, ambil yang baiknya, kalau ada yang buruknya buang jauh-jauh. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakallah khairan kepada Kak Zikri atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pahala jariah untuk Kak Zikri. Amin. Allahumma amin. Masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman solih-solihah semuanya yang akan mengajukan pertanyaan diperbolehkan untuk open mic atau menuliskan pertanyaan di kolom pesan. Tafadhol. Afwan, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Kak Linda Faris. Izin Ana bacakan ya Ustadz ya pertanyaannya. Afwan Ustaz, Ana ambil alih Uktivina. Afwan, Ana izin membacakan pertanyaan dari Ukti Linda Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Handayani. Ustaz, sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa open mic. Izin bertanya bagaimana cara kita istiqomah dalam sholat Ustaz. Dalam keadaan kita bekerja dan sering lalai dalam sholat karena merasa capek habis bekerja seharian. Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, terima kasih. Pada Ustaz Zikri, tafadhal, Ana persilakan. Baik, Riana yang jawab ya. Istiqomah ketika sholat. Jadi mungkin sebagian teman-teman di room sudah ada yang kerja gitu, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sehari-hari gitu. Jadi capeknya gimana gitu? Capek, coba deh ubah gitu, ubah mindset kita, ubah pikiran kita kalau sholat itu bukan sesuatu hal yang capek gitu. Sholat tuh dengan apa? Nenangin teman-teman. Bener, cobalah. Anak pribadi udah merasakan itu seharian capek gitu, seharian capek kegiatan, tapi pas malamnya kayak maghrib, isya tetap standby untuk jamaah gitu kan, itu kayak ada aura positif untuk kita biar kayak plong gitu, rasa capek tadi itu kayak hilang gitu. Ditambah nih kayak terawih nanti nih, yakin nih terawih ini bakal ketemu kita tuh udah capek seharian, malas lah, udah capek, apalagi kalau bukaannya udah kayak segaban itu, segunung kata orang, bukaannya sampai segunung, itu pasti syaitan tuh datang buat goda. Nggak usah lah sholat sunnahnya, nggak usah lah sholat terawih itu sholat sunnah katanya. Padahal
kalau teman-teman paksakan untuk sholat, Anda jamin badan teman-teman, rasa perasaan teman-teman itu setelah selesai tarawih itu bakal plong, bakal ringan, jamin. Jadi memang nggak ada alasan kalau kita tuh sampai, apalagi sampai meninggalkan sholat ya teman-teman gara-gara kerjaan. Janganlah, cobalah ubah mindsetnya itu sholat kayak booster gitu. Jadi aku harus sholat nih karena booster. Jadi walaupun kita udah capek, nah kita dalam pikiran kita tuh, sholat dulu biar booster, biar nggak capek lagi gitu. Jadi nggak berat tuh, bakal istiqomah kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari Ana. Nah, syukron Ustadz. Selanjutnya ada Kak Iin. Kepada Kak Iin bisa open mic. Afwan. Ana baca pertanyaan selanjutnya dari Kak Akila Nufaisah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilah. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara mempertahankan istiqomah di tengah-tengah tantangan dan cobaan dalam hidup? Baik, ini ada yang jawab ya? Atau Nah, Ustadz yang jawab. baik. Baik, Anda coba jawab. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah di tengah-tengah tantangan dan cobaan dalam hidup? Jadi tantangan dan cobaannya seperti apa gini? Mungkin yang rileks, yang dapat, bukan ya, yang nyata lah, yang nyata dengan kita, dengan teman-teman. Mungkin cobaan kesepian ya. Nah, ambil contoh cobaan kesepian gitu. Jadi paginya, siangnya aku nggak apa-apa, aku harus jomblo terus, nggak apa-apa gitu. Tuh pas malamnya lihat postingan-postingan di Instagram gitu, ngedon lagi gitu. Aku harus cari someone nih buat terbot gitu, cerita tentang sesuatu kan. Jadi kalau tipsnya memang teman-teman sering bikin kegiatan-kegiatan yang positif gitu, mempertahankan istiqomah. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang positif tadi, kayak tadi kan kayak pacaran itu, sebenarnya teman-teman yang pacaran, Anda boleh katakan mereka nggak ada kegiatan-kegiatan lain, makanya kegiatan mereka tuh diisi dengan pacaran. Tapi kalau teman-teman sudah banyak kegiatannya nih, kayak Anda pribadi udah cukup banyak kegiatan, nggak kepikiran lagi mau yang buruk-buruk gitu. Jadi coba pelan-pelan bikin kegiatan-kegiatan positif, nanti insya Allah tuh istiqomah ibadahnya itu bakal baik. Karena kemaksiatan tadi yang bikin kita nggak istiqomah. Jadi buat dosa, buat apa sehari-hari, nanti istiqomah ibadahnya tuh bakal kurang. Kayak sholatnya tepat waktu karena maksiat tadi, jadi nggak tepat waktu. Aturan baca Al-Quran hari ini karena maksiat tadi nggak baca Quran. Jadi coba bangun kegiatan-kegiatan positif, apapun, yang penting positif, baik gitu. Nah dari situlah nanti insya Allah pelan-pelan ibadah kita bakal istiqomah. Mungkin itu. Naam, syukron Kak
atas jawabannya. Selanjutnya ada Kak Minah Charminah, bisa langsung open mic. Oke, baik, syukran. Sebentar. Aku mau nanya soal sholat. Kalau sholat itu kan lebih baik dilakukan di awal waktu ya. Nah, lalu bagaimana jika menunda sholat dikarenakan sedang memegang anak dan emang kebetulan saya bekerja jadi babysitter, jadi kadang tuh sholat ada yang tertunda, ada juga yang tidak. Itu bagaimana, Kak? Syukran. Baik. Bagaimana kalau sholat yang tertunda, bahkan sampai tertinggal tadi, karena mengurus anak. Jatuhnya posisinya saudara siapa tadi? Siapa yang bertanya tadi? Apa saja, Pak? Dita. Oke, Dita. Intinya telat sholat atau lalai karena kerjaan kan? Atau memang kena anak gitu? Mungkin Iya, ya Kak. setiap ya karena anak, karena apa gitu. Setiap yang berhubungan dengan dunia memang teman-teman anakku juga, anak nggak ngejudge teman-teman yang lalai itu salah, enggak. Tapi ya sebisa mungkin sholat itu didulukan gitu. Ya enggak kan dari zuhur sampai ke asar gitu. Kan panjang tuh waktunya. Dari asar sampai ke maghrib panjang gitu. Enggak melulu lah kan kita standby gitu kayak polisi tidur standby di tengah jalan lihat orang jalan gitu kan. Kayak CCTV kan 24 jam kan enggak kayak gitu juga. Jadi usahakan teman-teman, walaupun sulit, usahakan sholat tepat waktu, karena dari situ nanti bakal dimudahkan oleh Allah untuk hal-hal yang bersifat dunia gitu. Jadi pengalaman pribadi gini, ngestuk tuh, capek sama kerjaan, terus dulu kan siapkan kerjaan baru sholat, itu ujung-ujungnya kerjaannya nggak siap gitu. Tapi kalau dulu kan sholat dulu baru kerja itu lancar aja, mulus aja kayak jalan tol gitu. Coba diusahakan sebisa mungkin sholat dulu baru lanjutkan kegiatan gitu. Baik, syukran, Kak. Naam, syukran Kak atas jawabannya. Kepada Kak Iin, bisa langsung open mic atau gimana? Oke, kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Kedengeran nggak ya? Dengar ya? Iya Kak, dengar. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang buat Ustadz yang sebelumnya itu, tapi sedikit agak terjawab sih sama Ustadz siapa Ustadz Zikri ya. Sedikit terjawab, tapi gak apa-apa saya tanyakan lagi. Tadi kan kata Ustadz yang sebelumnya itu, ibadah itu tidak boleh terpaksa ya. Ibadah itu harus dinikmati, tapi saya pernah dengar kalau ibadah itu harus dipaksakan agar terbiasa gitu. Contohnya kayak kita mau sholat tepat waktu gitu, tapi ada ya gitu rasa malesnya. Nah dari situ kan harus ada kata dipaksakan gitu, dorongan dari kita agar si tepat waktu itu bisa terlaksana. Kayak kita mau niat mau sholat tahajud, sholat sunnah, duha atau apa gitu, itu kan harus dipaksakan dulu kita tuh agar niat kita tuh memang benar gitu mau sholat. Tapi yang saya tanyakan itu dari Ustadz sebelumnya, perbedaannya antara terpaksa yang Ustadz tadi maksud sama dipaksakan itu apa ya? Karena menurut saya dari kata paksa itu bisa sangat-sangat membantu kita buat tetap ada di jalan Allah gitu. Tapi maksud dari kata paksa tersebut niat kita tetap lurus gitu karena ibadah karena Allah, bukan karena apa sih terpaksa gitu. Karena kalau misal kita ibadah dipaksakan terus terbiasakan, jadi buat kita itu suatu kebutuhan gitu. Nah menurut Ustadz yang pertama itu saya masih agak kepikiran sama kata-kata terpaksa yang Ustadz yang tadi maksud. Bedanya apa sama yang dipaksakan itu Ustadz? Terima kasih.
Baik, mungkin jadi gini, terpaksa sama dipaksa hampir sama, terpaksa sama dipaksa. Jadi teman-teman, kalau terpaksa itu kayak kita tuh udahlah, sholat aku terpaksa gitu. Nanti ujung-ujungnya tuh nggak ada ikhlasnya gitu, terpaksa gitu. Tapi kalau dipaksa itu nanti aku harus paksa nih, aku harus paksa. Jadi nggak ada kata kayak gimana ya? Kayak ngeluh gitu. Nggak ada kata-kata yang pesimis gitu. Dipaksa, aku harus dipaksa bisa. Aku harus dipaksa bisa baca Al-Quran. Aku harus dipaksa bisa tahfiz. Aku harus dipaksa bisa sholat 5 waktu jamaah di masjid. Itu dipaksa karena keinginan kita. Tapi kalau terpaksa memang itu terpaksa itu enggak gimana ya? Jatuhnya ujung-ujungnya enggak ikhlas gitu. Tapi memang konsep paksa itu memang harus diterapkan teman-teman. Diterapkan ketika ibadah kayak sholat. Paksa. Bukan terpaksa tapi paksa. Paksakan bisa sholat tepat waktu. Paksakan sholat 5 waktu. Lama-lama paksa itulah yang jadi kayak bukan paksa lagi tapi memang harus gitu. Harus. Jadi aku paksa sholat nih, aku paksa sholat, harus paksa sholat gitu kan. Nanti lama-lama harus sholat. Jadi itu mungkin yang dimaksud Ustadz sebelumnya. Anak pribadi juga dari pertanyaan tadi bagus. Memang ibadah itu memang harus dipaksa, bukan terpaksa, tapi harus dipaksa. Teman-teman harus dipaksa masuk surga, harus berusaha masuk surga daripada terpaksa masuk neraka gitu. Itu kata Ustadz Habib Hussein. Ya mungkin itu jawabannya. Baik, syukran Ustadz untuk jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman lainnya yang ingin bertanya lagi. Anda silakan. Baik, Anda untuk Ukti Latifazen, Anda persilakan untuk open mic. Silakan bertanya. Baik Ustadz, Afwan izin membacakan pertanyaan dari Ukti Latifazen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifah. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar tidak mudah sakit hati terhadap perkataan atau sikap orang lain? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Zikri, Anda persilakan. Tafadholi. Baik. Sakit hati ya. Kalau dari anak pribadi, coba terapkan gitu. Amalkan, sering-sering aja baca surah Al-Falaq. Itu dari hasad, dengki, orang iri ke kita, insya Allah itu terhindar. Terus kalau untuk menanggapi kayak perkataan orang, dijelekin orang, kita coba beranggapan bahwa semua yang di muka bumi ini, baik langit dan bumi, itu semua kehendak Allah gitu. Ya dia mau jahat ke kita, dia mau baik ke kita, itu semua kehendak Allah. Jadi kalau teman-teman punya konsep
udah yakin nih, ini semua segala sesuatu yang aku lihat, yang aku temukan di bumi, baik aku sendiri gitu, itu karena Allah gitu. Kalau udah punya konsep itu, teman-teman nggak bakal gampang sakit hati, nggak bakal gampang tersinggung gitu. Karena teman-teman tahu ini karena Allah, mungkin Allah lagi nguji aku. Ya udah, sabar gitu. Kalau kita punya konsep kayak gitu, tapi kalau kita melihat itu manusia lah yang ngerjain, itulah dia lah tuh. Dialah yang curi, dialah yang mukul aku, dialah yang melempar batu ke aku. Kalau gitu teman-teman, kita bakal gampang terjerumus dari godaan syaitan. Karena pada kesempatan itulah syaitan coba biar jerumuskan kita. Nah, mungkin balik lagi dari perkataan tadi. Memang dia bilang apa sih ke kita gitu? Dia katain apa sih ke kita sampai kita harus sakit hati gitu. Toh kalau dia bilang yang dia bilang ke kita itu nggak benar kan? Nggak betul juga. Buat apa ditanggapi gitu? Ya biarin aja gitu. Itu memang sudah cobaan untuk teman-teman gitu. Tanggapilah dengan apa yang harus ditanggapi sesuai ajaran Islam gitu. Ya sabar. Rasulullah ya dilempar sama ini, sabar. Sampai pernah Rasulullah tuh pas dakwahnya itu betul-betul sedih, belum lagi kehilangan istri, ditolak sama ini. Itu saking sedihnya Rasulullah itu udah gak kuat lagi gitu sedih. Tuh Allah ajak jalan-jalan ke Siratul Muntaha, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dari situlah buah kesabaran tadi. Jadi sabar aja teman-teman, percaya deh, semua yang kalian kita temui di kehidupan ini, setiap detiknya, mau ada angin, mau ada udara, semua itu kehendak Allah. Kita mati, kita hidup, kita kaya, kita miskin, itu semua kehendak Allah. Orang suka ke kita, orang nggak suka ke kita, teman-teman yang undang Ana, yang follow Ana gitu, itu semua Allah yang gerakkan. Teman-teman yang haters ataupun yang komen nggak betul gitu, itu semua kehendak Allah, mau ujian ataupun sebagai plus lah untuk kita gitu. Mulai tanamkan konsep kayak gitu. Mungkin itu teman-teman. Iya, syukran Ustaz. Syukran atas jawabannya Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Anggun serta Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggun serta Amelia. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sebuah amalan atau ibadah dilakukan secara kontinu tetapi kualitasnya berbeda-beda? Apakah ini tergolong istiqomah? Baik, pada Kak Zikri, Anda persilakan tafadhol. Continue tapi value-nya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah gitu. Ya yang penting itu tadi, kita tuh manusia biasa teman-teman. Wajar kalau hari ini bisa khatam, wajar kalau hari ini bisa baca 1 juz, besoknya enggak 1 juz gitu. Tapi sebenarnya istiqomah memang kayak Ustadz bilang tadi, Ustadz sebelumnya bilang kan nggak usah banyak, yang penting konstan gitu. Ya walaupun hari ini teman-teman istiqomahnya bacanya 1 juz, besok 1 lembar misalnya, nggak apa-apa. Itu kalau Anda pribadi tetap istiqomah dalam apa? Dalam hal ibadah gitu. Teman-teman istiqomahnya ngapa? Nggak lupa sama Al-Quran gitu. Walaupun value-nya, volumenya itu, angkanya itu jauh drastis. Hari ini bisa 1 juz, besok enggak 1 juz. Tapi tetap dilaksanakan. Sama kayak sholat tadi. Sholat tuh istiqomah ya harus 5 waktu gitu. Harus 5 waktu. Tapi kalau kualitasnya teman-teman, itu balik lagi. Kita tuh manusia biasa teman-teman. Jadi memang buat capai kata istiqomah yang betul-betul smooth, lurus aja gitu. Gimana kalau garis lurus tuh nggak ada gelombang-gelombangnya, kadang ke bawah, kadang ke atas gitu. Memang untuk sampai ke tahap itu susah teman-teman.
Tapi seenggaknya kita usaha dulu, usaha menjadi yang istiqomah gitu. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah taat kepada Allah. Allah tuh sebaik-baik penilai teman-teman. Jadi kita nggak usah ngejudge, aku nggak istiqomah lagi lah hari ini. Yang penting usaha dulu untuk memenuhi keistiqomahan itu. Hari ini 5 waktu, besok 5 waktu lagi, besok mungkin ada 4 waktu, nah, besoknya lagi usahakan lagi untuk 5 waktu gitu. Jadi kita nggak tahu teman-teman nih, kayak anak pribadi, anak nggak tahu, nggak ada jaminan bahwa besok pulangnya tuh ke surga gitu. Nggak ada jaminan teman-teman. Semua bisa berubah, semua bisa kehendak Allah. Makanya kita tuh minta diteguhkan hati kita, ditetapkan hati kita biar di jalan Allah gitu. Nggak ada lagi. Istiqomah seperti apa yang teman-teman cari gitu. Istiqomah itu ya usaha dulu, usaha biar bisa tetap di jalan Allah gitu. Kalau menurut Anda gitu istiqomah itu. Ya walaupun yang tadi kayak satu lembar nggak apa-apa. Tetap usaha dulu sampai akhir hayat biar kita tuh husnul khotimah karena istiqomah kita tadi kebiasaan baik tadi sampai kita mau meninggal karena kita ada kebiasaan ya matinya husnul khotimah gitu. Mungkin itu dari Ana. Baik, syukran kasihan Ustadz untuk jawabannya. Tapi karena hari sudah semakin malam teman-teman, maka kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Afwan jika masih ada pertanyaan dari sahabat Saleh Salikah yang belum dijawab atau masih ingin bertanya, dikarenakan waktu sudah semakin malam sehingga tidak memungkinkan untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum acara kita tutup, Ana mohon izin kepada Kak Zikri untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Kak Zikri, Ana persilakan tafadhol. Baik, syukron izinkan Anda. Baik, mungkin kita minta doa kepada Allah semoga hati kita tetap diistiqomahkan di jalannya. Kemudian juga pada bulan Ramadan nanti kita dapat keberkahan-keberkahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.